Kita mempelajari tentang volume prisma dan limas. Nah, volume prisma ini salah satu contoh dari bangun prisma, sedangkan ini juga salah satu contoh dari bangun limas. Saya ingatkan lagi, sekali lagi, prisma itu dengan ciri alas dan tutupnya itu sama, bentuk alas dan tutupnya sama, makanya dia nanti disebut prisma dengan alas apa, kayak gitu. Sedangkan kalau limas itu satu alas dengan satu titik puncak. Untuk volumenya, prisma itu luas alas kali tinggi prisma. Sedangkan volume itu sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Jadi bedanya ada di kali sepertiga. Ya. Jadi untuk limas itu bedanya adalah dengan prisma, yaitu untuk limas ada dikali sepertiga. Sampai sini paham? Jelas? Ya. Kemudian untuk luas alas ini nanti akan menyesuaikan dengan luas bangun datar yang menjadi alasnya. Tuh. Nah, kita langsung lanjut ke prisma ya, yang mulai dari kubus ya. Kubus, jika dimisalkan rusuk kubusnya itu adalah S ya, jadi AB-nya S, BC-nya S, GC-nya S. Ya, volume kubus itu adalah S kali S kali S atau S pangkat 3 ya, atau rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Kemudian balok. Nah, balok ini kan dengan ukuran P, L, dan T, dia alasnya ini persegi panjang ya, yaitu P kali L. Maka luasnya kan adalah luas persegi panjang itu P kali L. Nah, nanti kalau sudah jadi balok berarti tinggal P kali L kali T. Nah, T di sini sekaligus sebagai tinggi prisma. Kemudian lanjut prisma alas jajar genjang. Ya, jadi di sini jajar genjang alasnya, misalkan rusuk alasnya adalah AB ya atau A, itu dimisalkan alas ya. Kemudian nanti tinggi jajar genjangnya yang ini, yang garis titik-titik ini yang di sini adalah tinggi jajar genjang. Oke. Jadi kita bisa tulis di sini alas jajar genjang kan kayak gini. Ya, ini alas, ini tinggi jajar genjang. Nah, luas jajar genjang itu kan kalau kalian ingat-ingat kembali adalah alas kali tinggi. Nah, ini ada dikasih tambahan informasi yaitu T jajar genjang. Ya, karena nanti kan dikombinasikan dengan tinggi bangun ruangnya yaitu tinggi prisma kalau pas hal ini. Kemudian volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi prisma. Lah, kalau misalkan tadi volume prisma dengan alas jajar genjang, maka kita tinggal masukkan luas alas ini diganti dengan luas jajar genjang, yaitu alas kali tinggi jajar genjang, kemudian nanti terakhir dikalikan lagi dengan tinggi prisma. Paham tidak sampai sini? Oke. Lanjut ya, volume prisma alas segitiga. Ya, sekali lagi ini alasnya segitiga karena yang bangun datarnya sama ABC dan DEF ya, segitiga ABC DEF. BC ini alas segitiga, AB-nya adalah tinggi segitiga ya, sikus-sikusnya B. Maka kalau misalkan ini prisma ini diposisikan di bagian alas, maka otomatis kan pasti tingginya prisma adalah FC atau EB atau DA. Jelas? Paham? Paham. Ya. Di sini alas segitiga tadi ya, BC alas segitiga, AB tinggi segitiga. Nah, kalau sudah berkaitan dengan segitiga siku-siku, maka nanti ada kemungkinan soalnya divariasi dengan apa kira-kira? Triple. Iya, berkaitan dengan triple Pythagoras. Jadi nanti soal volume prisma pun bisa dikombinasikan dengan materi Pythagoras ya. Bisa saja tingginya diketahui misalkan, tapi yang satunya lagi yang diketahui yang AC, alasnya belum.
Atau dibalik AC diketahui, alasnya sudah, tinggi segitiganya belum. Makanya harus hati-hati nanti ketika mengerjakan soal, dipastikan yang kalian pakai adalah alas sama tinggi segitiga. Rumusnya masih ingat luas segitiga? Alas kali tinggi bagi 2. Oke, alas kali tinggi bagi 2, atau bisa ditulis setengah kali alas kali tinggi. Volume prisma itu tadi luas alas kali tinggi prisma, volume prisma alas segitiga. Berarti kalau disusun jadi bagaimana rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi prisma. Ya, setengah kali alas segitiga kali tinggi prisma. Jadi sekali lagi tinggal luas alasnya diganti sesuai dengan luas bangun datarnya yang menjadi alas. Belah ketupat. Nah, GC adalah tinggi prisma, alas belah ketupat. Nah, seperti ini ya. AC ini diagonal, begitu pula juga dengan BD. Itu juga diagonal ya, makanya ada diagonal 1 dan diagonal 2. Masih ingat rumus luas belah ketupat? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ya, sama seperti segitiga yang siku-siku ya, belah ketupat pun juga ada segitiga siku-sikunya ini. Ini bisa dikombinasikan juga dengan materi triple Pitagoras ya. Di materi triple Pitagoras pun sudah pernah dibahas ya, jika diketahui keliling alas dan diagonalnya cuma salah satu yang diketahui, kalian diminta nyari luasnya ya. Sebelum nyari luas kan kalian nyari salah satu diagonal yang lain ya. Nah, yang harus kalian teliti ketika diketahui diagonal mau nyari Pitagoras, kalian harus bagi dulu diagonalnya. Nanti setelah Pitagorasnya ketemu, kalian kembalikan lagi dikali 2. Ya, itu yang kadang suka masih kurang teliti di situ. Setelah ketemu hasil Pitagoras, lupa atau tidak dikalikan 2, dikembalikan ke bentuk diagonal ya, karena Pitagorasnya ini kalau kalian lihat ini hanya cuman setengah-setengah saja ya. Di sini Pitagorasnya ini setengah dari DB, yang ini setengah dari AC. Nah, nanti kalau mau nyari luas kan pakainya diagonal, makanya dikembalikan lagi dikali 2. Paham? Paham. Oke. Volume prismanya berarti kan sama luas alas kali tinggi prisma, supaya kalian ingat terus ya volume dasar, rumus dasarnya ini. Nah, nanti kalau ditambahin alasnya misalkan belah ketupat, berarti tinggal dimasukin rumus belah ketupat. Setengah kali D1 kali D2 kali tinggi prisma. Jelas? Jelas. Next. Layang-layang ya. Layang-layang ini salah satu bangun datar ya, dengan struktur yang sama seperti belah ketupat untuk rumusnya. Hanya saja beda di struktur bentuknya ya. Tapi untuk rumusnya sama. Maka kan seperti ini ya. Struktur rumusnya sama, setengah kali D1 kali D2. Yang membedakan adalah salah satu panjang diagonalnya, udah itu aja. Struktur bentuknya. Maka ketika dimasukkan pun, volume prisma dengan alas layang-layang akan memiliki rumus yang sama dengan volume prisma alas belah ketupat. Paham? Jelas? Paham, jelas. Ya. Terakhir ini untuk prisma adalah alas trapesium ya. Nah, di sini trapesiumnya tepat berada di bagian bawah. BC ini A, AD ini B, DC tinggi trapesium, maka tinggi prismanya adalah yang GC. Nah, di sini alas trapesiumnya ya, BCA, ADB, ini adalah sisi sejajar. Nah, luas trapesium setengah dikalikan A plus B dikalikan tinggi trapesium. AD dan BC adalah sisi sejajar. Maka kalau dibentuk volume prisma, kita masukin dulu luas alas kali tinggi prisma, maka
volume prisma alas trapesium adalah setengah kali atap kali tinggi trapesium kali ya, tinggi. jelas. A tambah B itu biasanya juga disebut sebagai jumlah sisi sejajar. Gitu ya. Paham sampai sini untuk prisma? Paham. Oke, kita lanjut ke limas. Limas alas persegi. Nah, ini dengan panjang rusuk S, ya ABS, BCS, ya dianggap sama, ya. Ini hanya masalah perspektif aja, sudut pandang, jadi kelihatan seolah-olah AB lebih panjang. Oke, tinggi limas itu adalah yang garis ini ya, garis bantu titik-titik di sini, karena tinggi limas itu adalah tinggi dari titik puncak E yang jatuh tegak lurus ke alas ABCD. Limas pun ketika di unsur-unsur sudah sempat dibahas bahwa dia juga akan memiliki variasi atau kombinasi dengan Pitagoras ya. Jadi nanti harus hati-hati di unsur-unsur, materi unsur-unsur sudah pernah dibahas ya. Limas itu ada tinggi sisi tegak, yaitu tinggi dari segitiga EBC ya. Sekali lagi, dari tinggi sisi tegak segitiga EBC itu akan punya kombinasi itu. Jadi nanti ada tinggi limas, ada tinggi sisi tegak gitu ya. Cuman karena hari ini kita membahas volume, diingat-ingat volume menggunakannya adalah tinggi limas. Tapi nanti kenyataannya bisa jadi yang diketahui bukan tinggi limas, jadi harus dicari pakai Pitagoras nanti. Kita kembali ke alas persegi ya, S kali S, luas persegi S kali S ya, atau S kuadrat, volume limas. Nah, kalau kita sudah masuk ke limas, jangan lupa dikalikan sepertiga. Sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Volume limas alas persegi itu yaitu sepertiga kalikan S, dan terakhir kali tinggi limas. Jadi sekali lagi tinggal mengganti luas alas dengan luas bangun datarnya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Paham? Paham. Oke. Selanjutnya masuk ke limas alas persegi panjang ya. Nah, ini bentuknya memang hampir sama, cuman kalau persegi panjang memang AB dan BC-nya panjangnya berbeda. Tinggi limasnya sekali lagi yang dari titik E ke bawah tegak lurus alas ABCD. Alas persegi panjang itu rumusnya P kali L ya. Maka nanti untuk volume limasnya khususnya alas persegi panjang tinggal dimasukkan sepertiga kali P kali L kali tinggi limas. Paham? Paham. Next, alas jajar genjang ya. Sama ya. Itu. Nah, ini kalau diisi alas jajar genjang nah kayak gini. Ya, ini alas tinggi jajar genjang yang di sini ya. Maka dan kembali rumus luas jajar genjang alas kali tinggi. Nah, kita bedakan ya, kita perjelas lebih ininya, yaitu tinggi jajar genjang, sehingga nanti ketika masuk ke rumus volume limas alas jajar genjang, maka sepertiga kali alas kali tinggi jajar genjang kali tinggi limas. Lanjut, limas alas segitiga ya, segitiganya di sini ABC alas segitiga, AB adalah tinggi segitiga, maka alas segitiganya seperti ini bisa dikombinasikan dengan Pitagoras nanti variasi soalnya. Luas segitiga setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga, kemudian ketika membangun rumus volume limas ya ditulis dulu sekali lagi sambil mengingat, sambil memahami volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Maka kalau volume limas alas segitiga jadi berapa rumusnya? Jadi bagaimana? 1/3 kali setengah kali alas segitiga kali tinggi limas. Iya, jelas ya, lancar ya, paham ya. Jadi sekali lagi tinggal kalian
masukkan rumus luas alasnya disesuaikan. Limas alas dengan belah ketupat ya. Kita kembali lagi ya, luas belah ketupat, ACBD diagonal. Nah, volume limasnya ditulis, kemudian tinggal dimasukkan ya, sepertiga kali setengah kali D1 kali D2 dan terakhir kali tinggi limas. Selanjutnya limas dengan alas layang-layang. Lagi-lagi sama ya, layang-layang itu struktur rumusnya dengan belah ketupat, maka nanti pasti volume limas alas layang-layang sama seperti volume limas alas belah ketupat. Ya, sepertiga kali setengah kali D1 kali D2 kali tinggi limas. Terakhir limas alas trapesium. Ya. Alas trapesium seperti ini, BC, A, ADB, BC dan AB, BC dan AD adalah sisi sejajar. Nah, luas trapesium setengah kali A plus B kali tinggi trapesium. A plus B itu adalah jumlah sisi sejajar. Tinggal dimasukkan rumus volume limasnya, maka sepertiga dikalikan luas trapesium setengah kali A ditambah B, kemudian dikalikan tinggi trapesium, terakhir kali tinggi limas. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sudah cukup jelas atau belum? Sudah. Oke.